Alah, baik-baik ya. Ayo, santai, bye-bye. Dan sekarang di Hong Kong itu banyak sekolahan yang ditutup. Padahal udah dikasih pemerintah itu 20.000 dolar Hong Kong ya, buat yang siapa mempunyai bayi gitu loh, sahabat onlineku. Tapi tidak mau melahirkan dan mempunyai anak. Karena orang Hong Kong itu lebih sukanya jaga anjing dan tidak nikah gitu. Jadi banyak banget orang Hong Kong itu pindah kewarganegaraan ke Inggris. Aku akan jawab semuanya ya. Jadi tonton videoku sampai selesai video ya, biar kalian tidak gagal paham, oke? Oh iya, aku juga mau menjawab pertanyaan kalian yang katanya, kok bisa-bisanya sih ya majikannya percaya sama pengasuh yang seperti ini gitu. Halo, assalamualaikum, Emkong. Kembali lagi ya bersama aku, Mbok Samsul Jason, TKI Hong Kong dan anak majikan. Hari ini aku mau antar Samsam sekolah dulu ya. Alah, baik-baik ya. Hao cao, tai hao cao sih. Yang lu sih bacim cia, kami ya. Ayo, ayo, santai, bye-bye. Makasih. Oh ya, nah sebenarnya di sini juga ada TK ya, sekolahan TK. Tapi majikanku memilih menyekolahkan anaknya di bawah apartemen neneknya. Karena katanya dari semenjak bapaknya Samsam itu ya sekolahnya di situ gitu. Jadi semua anaknya nenek itu, neneknya Samsam ya, semuanya itu dari kakaknya, dari adiknya gitu ya, sekolahnya di situ. Jadi dari kakaknya Samsam juga sekolahnya di situ. Jadi ya Samsam disekolahin di situ gitu loh, sahabat onlineku. Nanti insya Allah tahun depan kan Samsam udah mulai SD ya. Jadi di sekolahannya bekas kakaknya dan bekas bapaknya juga, dulu itu sekolahnya di situ. Tuh ya, lebih dekat, lebih bagus. Coba kita tak zoom lagi ya. Biasanya di sini banyak banget orang Hong Kong yang olahraga tenis ya. Di sini ada. Nah, hanya di sini aja. Tuh. Yang main tenis di sininya kosong. Kita duduk di sini dulu ya, sahabat onlineku, sambil nunggu nenek. Katanya nenek mau beliin apa buat aku dibawa ke rumah. Gak tahu. Nanti kita nunggu di sini ya. Oh iya, aku juga mau menjawab pertanyaan kalian yang katanya, kok anaknya nggak disuapin sih, katanya gitu. Terus kenapa katanya makan sendiri aja? Kok kenapa pengasuhnya jahat banget gitu, mengasihkan makanan ke anaknya, ke anak majikan ya, hanya cuma nasi doang, katanya gitu, sama apa itu katanya nggak tahu. Terus juga yang ada yang bilang juga katanya, kok bisa-bisanya sih ya majikannya percaya sama pengasuh yang seperti ini gitu. Aku hanya ketawa aja ya lihat baca komentar kalian di situ. Aku akan jawab semuanya ya. Jadi tonton videoku sampai selesai video ya, biar kalian tidak gagal paham, oke? Jadi sahabat onlineku, kalian jangan menilai aku dari satu video aja ya. Sama halnya seperti katanya seandainya orang itu baik ya, habis itu ada masalah. Nah, jadi orang itu melihatnya
di satu titik masalah itu. Nggak tahu, nggak ngelihat dari yang kebaikan-kebaikan yang dulunya gitu, ya kan. Aku nggak merasa baik, nggak, ya. Aku nggak merasa orang baik, dan aku juga hanya meluruskan pertanyaan-pertanyaan kalian. Satu, kenapa orang Hong Kong itu anak-anak makan sendiri? Karena orang Hong Kong itu mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri. Karena itu buat kepentingan mereka juga. Karena nanti kalau aku sudah pulang Indonesia, anak-anak itu makan sendiri. Karena sering banget ya, Sam-Sam itu main ke rumah adiknya. Nah, habis itu di sana Sam-Sam disuapin dong sama aku yang nyuapin. Habis itu kata adiknya majikanku katanya, ih kok Sam-Sam udah gede masih disuapin aja sih, kamu makan sendiri lah, kayak gitu, jangan suruh apa-apa mbak gitu. Nah terus kata majikanku, udah mbak katanya, acting mbak, biarin aja mbak gitu, kata majikanku, jangan disuapin mbak gitu, biar mereka tahu kalau Sam-Sam itu nggak manja gitu. Terus aku bilang kan, nanti dia makannya sedikit loh, yang lain udah selesai buru-buru jalan lagi, dia makannya lama terus nggak kenyang, aku bilang gitu. Kan capek, anak itu banyak tingkah gitu kan, jelalat ke sana jelalat ke sini kan, terus kalau perutnya kurang makan gitu kan lemes. Iya sih katanya, tapi gimana lagi kayak gitu. Ya udahlah, cuma sehari ini katanya main ke adik aku. Jadi majikanku lebih suka aku nggak libur, karena aku bener-bener full ya jaga Sam-Sam. Terus juga aku pikirnya ya udahlah, cuma sehari ini Sam-Sam kurang makan gitu. Jadi anaknya itu bener-bener, kalau aku nggak kasih makan yang dia suka ya, dia tuh nggak bakal makan gitu. Kalian yang komentar seperti itu belum ngerasain anak yang susah makan ya, terus pilih-pilih makanan, kalian itu belum ngerasain ya. Tapi majikanku udah tahu anaknya sendiri gimana, dan aku juga tahu sendiri anaknya gimana, karena aku udah menjaga dia dari umur 1 tahun, sekarang udah 6 tahun ya. Aku tahu jangan sampai berat badannya itu turun, jangan sampai dia itu stres dengan makanan yang apa kita makan gitu. Yang penting dia happy gitu. Udah tahu satu, Sam-Sam susah banget makannya. Jadi kalau dia makan sendiri itu ya nggak makan. Jadi mie itu ya, satu mangkok seandainya mie ada 100 gitu, 100 100 selanjaran gitu, panjang-panjang lah ya mie kan. Nah itu dia itu makannya cuma satu, habis itu satu, kapan habisnya gitu loh. Anak satu susah makan ya, anak susah makan itu gimana sih? Bagi kalian yang mempunyai anak yang susah makan itu pasti harus ekstra sabar kan, ya kan, merayunya biar dia tetap kenyang perutnya, terus berat badannya itu nggak menurun gitu kan. Nah habis itu oke lah, aku acting dong, tapi kan aku nggak telaten gitu, takutnya dia tuh kurus gitu loh. Jadi ya terpaksa aku nurut sama majikan kan, karena di situ kan ada adiknya. Jadi ya udah, tapi ya dia kurang makan, pasti bikinnya makan snack lah, makan gula-gulaan gitu loh, permen apa gitu, coklat. Kalau Sam-Sam kurang makan itu. Tapi kalau dia makannya kenyang, aku nyuapin dia ya, dia itu nggak makanan yang snack-snack gitu. Nah, karena majikanku nyuruh aku suruh Sam-Sam makan sendiri, tapi aku nggak tega gitu loh. Jadi aku suapin, karena itu udah tanggung jawab aku juga, aku tahu itu tanggung jawab aku. Tapi orang sini mendidik anak-anak itu harus mandiri. Jadi kalau di video itu aku suruh Sam-Sam makan sendiri, pertama itu kan buat ngeliatin ke majikan. Sebenarnya
pas aku mau nyuapin Samsam itu, karena majikanku, "Mbak, kamu makan dulu aja." Aku aslinya jujur ya, aku tuh maunya Samsam makan lahap dulu, makan selesai dulu baru aku makan. Tapi majikanku enggak, "Kamu makan dulu, habis itu nyuapin Samsam," katanya gitu. Bahkan lebih baiknya Samsam itu jangan disuapin, "Tapi lama," aku bilang gitu. "Lama. Kamu tahu sendiri kan anak kamu susah." Katanya, "Iya." "Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kalau keluar itu," katanya, "jangan disuapin ya Mbak," katanya gitu. Kalian bisa lihat kan perbedaan dari aku cuti ya 2 bulan di Indonesia ini kurus banget ya, cuman cuman 17 kilo ya. Nah itu dia yang ngurus neneknya. Sedangkan cucu nenek yang satunya itu makannya cepat, lahap banget kalau makan itu. Jadi perbandingan cucu nenek yang satunya 5, Samsam 1 gitu. Jadi kurus banget si Samsam itu, kurus banget. Jadi aku nggak tega, aku nangis gitu kan. Aku pengen cepet-cepet ke Hong Kong. Kenapa aku bisa gagal terbang ke Hong Kong? Kalian bisa lihat video aku yang lalu ya. Nih, aku gagal terbang waktu itu dan alasannya di video selanjutnya ya. Ini nih. Silahkan bagi kalian yang ingin tahu apa masalahnya, silahkan di-scroll lagi ya video-video aku yang foto profilnya seperti ini. Silahkan tonton ya. Ini pembelajaran buat kalian, jangan sampai kalian mengalami gagal terbang seperti aku. Semoga bermanfaat ya. Nah, habis itu majikanku nangis kan, lihat anaknya kurus banget. Terus mulutnya itu apa ya? Ngomongnya itu susah banget, ngomongnya itu susah banget. Terus nggak mau bergaul sama orang-orang gitu, sama ibunya sendiri tuh dia tuh cuek, nggak mau gitu. Nah habis itu majikanku nangis karena aku gagal terbang ya. Pokoknya majikan aku maunya Samsam makan sendiri gitu loh. Tapi karena majikan tahu sendiri anaknya susah banget makannya, jadi ya terpaksa loh aku nyuapin dia. Aku pasti nyuapin, tapi itu kan pas aku lagi nyeritain alasan majikan kenapa majikan itu menitipkan ke pengasuhnya daripada merawat sendiri gitu loh. Karena biaya hidup di Hong Kong itu mahal ya. Dia orang sini tuh kerja dan kerja untuk masa tuanya nanti gitu loh. Nah, sahabat onlineku, kenapa majikanku lebih baik menitipkan ke pengasuhnya? Karena kalau ke pengasuhnya itu Samsam lebih nurut daripada ada majikan di rumah gitu. Jadi masih mending rumah ini diserahkan ke Mbak, ke pengasuhnya ya, ke aku, biar fokus menjaga Samsam, mendidik Samsam gitu loh. Beliau masih mending nggak di rumah, karena kemarin kan majikan ke rumah ya, nengokin anaknya. Nah, habis itu kan beliau pingin santai dong. Nah, habis itu santai, tapi ternyata anaknya susah banget makan. Dalam hati mungkin ya, anaknya itu kangen, pingin bercengkrama sama ibunya. Tapi ibunya itu ya capek juga karena kerjaan. Jadi beliau itu apa ya, sakit kepala kalau dengerin anaknya yang gitu. Jadi beliau itu pingin yang tenang gitu, sedangkan anaknya itu pingin dimanja. Ya terus aku bilang apa gitu kan, aku cuma pengasuh kan, masa sih aku maksa ibunya suruh bercengkrama sama anaknya, kan nggak mungkin juga, itu hak majikan. Pokoknya anak Samsam itu kalau ada ibunya itu lebih susah banget makannya, yang yang jadi satu suapan aja itu 1 jam, nyampe 1 jam loh kalau aku nggak menyabarin Samsam. Kalau anak yang susah makan itu bikin kepala kita pusing kan. Mungkin kalian yang komen itu tidak mempunyai anak yang susah makan ya, jadi kalian bisa mikirnya seperti itu. Terus majikan nggak ada jalan lain kan selain keluar dari rumah dulu. Jadi beli apa atau beli apa gitu, pokoknya keluar dari rumah, bukan pulang ke Cina dulu, yang enggak sih. Cuman mau melihat Samsam itu kalau ada majikan dan nggak ada majikan itu
gimana gitulah perbedaannya. Akhirnya majikan keluar, nah duduk sini, sedangkan apartemen kita di situ kan. Itu apartemen kita, ya. Nah, kalian hanya lihat kalau aku bikin video aja kan, ya kan? Nggak lihat keseharian aku sama anak majikan, ya kan? Sedangkan majikan aku itu lihat sehari-hari kita dari bangun pagi sampai malam karena ada CCTV gitu loh. Bahkan ada yang komen seperti ini. Kok kayak gitu banget sih? Kok bisa-bisanya sih ya majikannya bisa percaya sama pengasuh seperti ini gitu kan? Karena majikanku tahu sendiri ya, tahu sendiri perbedaannya pas aku cuti ke Indonesia dan pas aku jaga Samsam. Ya, sekarang Samsam berat badannya udah 21 kilo. Pas aku cuti ke Indonesia itu cuma 17 kilo. Bayangkan, aku cuma 1 bulan di sini, ya kan aku di Indonesia cuti 2 bulan kan. Habis itu kan aku sekarang nih ya, udah 1 bulan. Nah, Samsam itu udah 21 kilo, bayangkan. Gimana majikan gak percaya sama aku? Sedangkan anaknya sendiri itu susah banget makannya. Lanjut lagi ya ceritanya ya. Habis itu kan majikan kan turun ke bawah. Nah, habis itu kan majikan lihat di CCTV itu kan. Ternyata ya, Samsam itu kalau nggak ada aku, kok nurut makannya. Nggak ada manja gini gitu. Jadi majikan tahu sendiri. Kalian hanya lihat di video aku aja pas aku bikin video. Tapi majikan aku lihat di CCTV. Gitu loh sahabat onlineku. Jadi walaupun aku menutupin segimanapun ya, kalau majikan aku nggak suka dengan cara aku mengasuh ke anak majikan, itu pasti aku nggak dikasih fasilitas seperti ini dong, ya kan? Semuanya, maaf ya, aku bukannya sombong, maaf banget, aku hanya menerangkan ya. Kalian hanya lihat di video aku aja, tapi majikan aku lihat yang sehari-harinya aku menjaga anak majikan gimana caranya gitu kan. Hanya yang tahu itu majikan. Majikan juga setiap aku upload video, majikanku lihat gitu loh sahabat onlineku. Majikanku tahu semuanya sosial media aku. Nah, habis itu kan dari kebutuhan aku ya, bajunya, terus semuanya yang kalau pecah-pecah itu dikasih, pokoknya apapun itu perlengkapan aku ya, kebutuhan aku itu dikasih sama majikan. Masya Allah banget kan. Padahal aku tuh nggak minta apapun dari majikan, dan itu di luar prediksi aku, di luar apa ya, pikiran aku. Dalam hati, kok majikan sampai sebaik ini sama aku, padahal aku jaga anak majikan biasa aja gitu loh, semampu aku, apa ya, sekuat aku gitu loh. Aku mikirnya ya wajar lah ya aku menjaga anak majikan karena itu kan kerjaan aku, kewajiban aku gitu. Tapi majikan mikirnya nggak tahu gimana gitu loh. Semuanya itu pokoknya dari aku tuh nggak kekurangan sama sekali di sini gitu loh. Jadi dalam hati, ya Allah, apa yang bisa membuat majikan berubah seperti ini, maksudnya baik seperti ini sama aku, padahal aku kerjaannya ya sama seperti kalian, menjaga anak kalian. Gimana sih mungkin juga majikan lihatnya aku menjaga Samsam dengan hati gitulah ya, nggak tahu juga gitu. Mungkin pendapat majikan seperti itu, suka dengan cara aku mendidik Samsam gitu, karena majikan tahu sendiri dari CCTV gitu loh sahabat onlineku. Nah, habis itu kan Samsam makannya udah kelar tuh kan, cuman 30 menit loh, padahal itu masih numpuk banget. Biasanya kalau majikan ada di rumah itu nyampe jam 10 malam itu makanan. Kalau majikan ada di situ juga udah aku tak rayu gini. Tapi pas majikan nggak ada di rumah, Masya Allah, terus majikan pulang kan, tuh ya katanya, kalau nggak ada aku di rumah, kamu makannya cepat gitu sahabat onlineku. Jadi intinya majikan tuh menyerahkan semuanya itu ke aku, dan majikan mantaunya itu dari CCTV. Kalau kalian kan hanya pas aku buat video aja kan, jadi menunya Samsam itu nggak hanya itu aja. Itu tadi tuh Samsam itu udah makan sayuran dulu gitu. Terus cucunya neneknya juga seperti itu makannya, bukan aku aja loh ya, cucunya nenek seperti itu makannya. Terus juga, tapi kan perbedaannya kalau cucu neneknya itu kan makannya cepat, jadi dagingnya itu ditetel-tetel tuh, hanya dipotong-potong gede-gede aja. Kalau Samsam nggak bisa masuk kalau seperti itu.
Jadi aku tahu gimana karakter anak yang aku asuh gitu loh. Jadi kalau kita ingin anak itu nggak kecil, nggak kurus, nggak menderita makanan ya, tentang makanan, karena itu kan anak susah makan ya, itu nggak bakalan bisa berat badannya naik. Pasti turun, 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 dan turun. Seperti nenek jaga cucunya aja nggak bisa kan, bukan yang nggak bisa ya, maksudnya maaf ya. Maksudnya bukan yang nggak bisa, enggak. Cuman anak itu kan bisa kurus. Yang dulunya udah 20 ya, yang dulu itu kan cuman 20, udah 20 malah 17. Kan aku nangis. Aku yang merasa jaga dia dari kecil loh. Yang baru umur 1 tahun. Aku nangis dong. Karena aku udah menjaga Samsam itu seperti anak sendiri. Gitu. Dan aku makan itu katanya aku makannya mewah-mewah gitu kan. Terus sedangkan anaknya majikan itu makannya cuma sama nasi, sama daging, sama gitu kan. Aku itu nggak masak sendiri ya. Aku nggak beli ke pasar sendiri, enggak. Itu aku masak apa yang majikan belikan buat aku ya. Aku nggak masak, enggak. Aku nggak ke pasar, enggak ya. Aku perjelas lagi ya. Aku makan apa yang ada di kulkas gitu ya. Aku nggak makan masak sendiri, enggak ya, intinya ya. Jadi majikanku udah ikhlas mengasih itu semua buat aku. Dan Samsam itu nggak suka ikan, nggak suka, pokoknya itu dia tuh pilih makanan ya. Jadi aku tahu apa yang kesukaan Samsam. Yang penting Samsam nggak menderita makan yang nggak dia suka. Kalian aja kalau dipaksa makanan enak, sebagaimanapun kalian katanya ini enak, tapi kalau di benaknya kita nggak suka, seperti durian aja, ada yang nggak suka, ada yang enak gitu kan, ada yang bilang suka. Nah, yang kalau nggak suka itu kan pasti kalian paksa itu kan nggak bisa masuk. Tapi itu Samsam suka, buktinya berat badannya langsung naik. Gitu, sahabat onlineku. Aku bukan itu ya, maksudnya menerangkannya itu apa dari hati aku gitu loh. Jadi majikan aku itu kalau seandainya mau main ke rumah, beliau tanya dulu, Mbak, Samsam udah makan belum ya? Gitu. Terus aku bilang, udah. Nah, kalau udah itu pasti datang sebulan. Padahal beliau udah di bawah rumah nih, tapi tanya dulu, Mbak, Samsam udah selesai makan belum? Kalau belum selesai makan, ya majikan tetap nunggu di sini. Tapi kalau Samsam udah selesai makan, baru ke atas. Gitu loh, sahabat onlineku ya. Aku nggak marah tentang komenan kalian, karena aku tahu juga kalian hanya melihat di video aja, di satu video aja, nggak tahu lihat ke sana-sananya gitu kan. Silahkan kalian mau tanya apa lagi tentang Hongkong, anak Hongkong atau gimana ya. Silakan ya, nanti aku akan jawab atau bikin video lagi biar kalian jelas ya. Pokoknya anak itu susah banget, ibunya aja kewalahan mendidik anaknya ya. Terus neneknya juga kewalahan, kecapean, sampai nenek ya, pas aku cuti ke Indonesia itu nenek masuk rumah sakit loh, karena menjaga 2 cucu ya. Yang satunya suka makan nasi, yang satunya suka makan mie, yang satunya makannya cepet, yang satunya makannya susah. Bayangkan kalau seandainya majikanku nggak puas dengan cara aku mendidik anaknya itu, mungkin aku udah diberhentikan dari dulu kali ya. Kayak gitu sahabat onlineku ya. Kalian udah jelas belum? Kalau belum jelas, silahkan komentar lagi ya. Terima kasih ya atas komentar-komentar kalian. Dan sekarang di Hongkong itu banyak sekolahan yang ditutup ya, karena di sini lebih sedikit anak kecil, jadi ditutup ya. Karena kehidupan di Hongkong itu mahal. Padahal udah dikasih pemerintah itu 20.000 dolar Hongkong ya, buat yang siapa mempunyai bayi gitu loh sahabat onlineku. Tapi ya tetap aja 20.000 dolar itu buat apa sih gitu kan? Cuman seupil kata majikanku ya. Katanya itu tuh nggak bisa menanggung semuanya. Kebutuhan anak-anak itu nggak cukup lah, hanya 20.000 dolar gitu. Karena bener-bener mahal banget ya. Jadi benar-benar anak kecil yang ingin job anak kecil itu di Hongkong itu benar-benar hampir itu ya, bukan hampir langka ya, tapi sedikit lah ya menurun, karena sekolahan itu banyak banget yang ditutup itu karena
tidak mau melahirkan dan mempunyai anak. Karena orang Hongkong itu lebih sukanya jaga anjing dan tidak hamil. Tidak nikah gitu loh sahabat online gue. Karena bener-bener mahal banget, terus banyak banget yang pindah ke Inggris gitu, pindah ke warga negaraan ya, karena Inggris sama Hongkong itu kan sahabat ya gitu. Jadi ya gampang lah orang Hongkong pindah ke Inggris, sedangkan orang Hongkong itu tidak fasih bahasa Inggris, jadi di sana itu buat pekerjaannya juga susah, jadi mau kembali lagi ke Hongkong itu juga susah lagi, padahal udah pindah ke Inggris gitu. Di sini tuh bener-bener mahal banget, terus katanya pemerintahannya itu nggak seperti dulu gitu, jadi banyak banget orang Hongkong itu pindah kewarganegaraan ke Inggris. Oke sahabat onlineku, segini dulu ya pertemuan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah kata. Aku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.